Pembahasan buku paket Matematika kelas 8 SMP atau MTS semester 2 tahun edisi revisi 2017. Bab 8. Bangun ruang sisi datar. Ayo kita berlatih 8.8 halaman 213 soal nomor 1. Perhatikan gambar kubus KLMN OPHR di samping. Baik, jadi di sini bisa dilihat ini ada kubusnya, ini ada A, B, dan C. Kita mulai dari A terlebih dahulu. Gambarlah semua diagonal sisinya dengan warna yang berbeda dan pada salinan gambar kubus KLMN OPHR yang berbeda. Baik, jadi di sini untuk diagonal sisi kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini semisal menghubungkan P dengan K dan O dengan L, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini pada satu bidang sisi, di sini diagonalnya. Kemudian ini di depan. Kemudian untuk di samping kurang lebih seperti ini, kemudian di bawah seperti ini, kemudian di belakang seperti ini, kemudian di atas seperti ini, kemudian di samping kiri seperti ini. Kemudian untuk yang B, berapa banyak diagonal sisinya? Untuk diagonal sisinya ini apabila kita hitung semuanya ada 12. Karena di sini dari kubus ini memiliki 6 sisi. Kemudian setiap satu sisi di sini ada 2 diagonal. Sehingga di sini ada 12 diagonal sisi. Kemudian untuk yang C, bagaimanakah panjangnya? Karena di sini panjangnya setiap rusuk ini adalah sisi atau S, maka di sini kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk garis yang berwarna merah muda ini adalah panjang diagonal. Kemudian bagaimanakah panjangnya? Panjangnya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini untuk rusuk-rusuknya ini kita beri tanda aja dengan S atau sisi, sehingga di sini untuk diagonal ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Sehingga di sini S kuadrat plus S kuadrat dalam bentuk akar, sehingga di sini menjadi 2S kuadrat. Atau di sini adalah akar dari 2 dikali akar dari S kuadrat, akar dari S kuadrat itu adalah S. Sehingga di sini untuk panjang diagonalnya itu adalah S akar 2. Sehingga di sini S akar 2. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui panjang sisi kubus ABCDEFGH adalah 6 cm. Tentukan panjang diagonal bidang, diagonal ruang, dan luas bidang diagonal pada kubus ABCDEFGH di atas. Baik, jadi di sini untuk diagonal bidang ini tadi sudah kita kerjakan di soal nomor 1. Jadi di sini kita bisa langsung saja memakai rumus ini S akar 2. Apabila di sini S-nya adalah 6, maka jawabannya nanti 6 akar 2. Atau di sini apabila kita urutkan sama dengan soal nomor 1, ini menjadi 2 dikali 6 kuadrat dalam bentuk akar, maka ini sama saja akar 2 dikali akar 6 kuadrat, hasilnya akar dari 6 kuadrat 6, maka di sini menjadi 6 akar 2. Kemudian untuk diagonal ruang kurang lebih adalah seperti ini. Apabila ini tadi adalah diagonal bidang, diagonal ruang ini adalah menghubungkan K dengan H. Artinya di sini kita menggunakan rumus yang sama, menggunakan sisi miring dari sebuah segitiga, di mana di sini alasnya adalah diagonal sisi atau diagonal bidang, dan untuk tingginya ini adalah sisi. Sehingga kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini untuk 6 kita ganti dengan 6 akar 2, ini dikuadratkan.
Karena ini tadi ini adalah rusuknya atau sisinya, sementara ini adalah diagonal bidangnya. Sehingga di sini 6 akar 2 dikuadratkan itu adalah 6 pangkat 2 dikali dengan akar 2 dikuadratkan 2, kemudian ditambah 6 kuadrat. Kemudian 6 kuadrat ini dikeluarkan atau difaktorkan sehingga menjadi 6 kuadrat dikalikan 2 ditambah 1. Jadi di sini 2 ditambah 1 3, maka di sini menjadi akar dari 6 kuadrat dikali akar dari 3, hasilnya adalah 6 akar 3. Jadi di sini diagonal bidang atau diagonal sisi itu adalah 6 akar 2, diagonal ruang itu adalah 6 akar 3. Karena di sini untuk panjang sisi atau rusuknya adalah 6. Karena di sini rumusnya S akar 2 dan S akar 3. Kemudian untuk yang berikutnya untuk luas bidang kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk luas bidang ini membentuk suatu persegi panjang dengan di sini panjangnya itu adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, kemudian untuk tingginya ini adalah sisi. Sehingga di sini untuk ilustrasi ini apabila kita pindah atau kita berikan untuk soal nomor 2, maka di sini untuk diagonal bidangnya ini adalah panjang sehingga di sini 6 akar 2. Ini tadi sudah kita jawab. Untuk lebarnya di sini adalah sisinya atau di sini adalah 6. Sehingga di sini menjadi 6 akar 2 dikali 6 hasilnya adalah 36 akar 2 cm kuadrat. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping, tentukan luas daerah segitiga ACE. Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk segitiga ACE. Untuk segitiga ACE di sini yang belum diketahui atau kita akan mencari pertama-tama ini untuk alasnya terlebih dahulu atau untuk AC. Di sini kita menggunakan sisi miring dari segitiga ABC yaitu adalah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat dalam bentuk akar. Sehingga di sini 12 kuadrat itu adalah 144, 9 kuadrat 81, apabila dijumlah hasilnya 225. Akar dari 225 ini adalah 15. Jadi di sini untuk AC ini adalah 15. Maka di sini untuk mencari luas segitiga ACE ini adalah alas dikali tinggi dibagi 2 dengan di sini untuk tingginya AE ini sama dengan CG 8 cm. Maka di sini untuk alasnya 15 cm, tingginya 8 cm dibagi 2, 8 dibagi 2 4, 4 dikali 15 hasilnya 60 cm kuadrat. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Tentukan luas permukaan prisma ABE DCH. Baik, jadi di sini untuk ABC DEH ini berbentuk prisma, maka untuk luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 dikali luas alas prisma ditambah luas selimut prisma. Sebenarnya di sini 2 kali luas alas prisma ini adalah luas alas ditambah luas tutup. Karena di sini alas dan tutupnya sama karena berbentuk prisma sehingga di sini 2 dikali luas alas prisma. Karena di sini dalam prisma alas dan tutupnya itu adalah sama. Sehingga di sini untuk luas alas prisma, alasnya ini adalah berbentuk segitiga. Sehingga di sini ABE ini adalah alas dan CDH ini adalah tutupnya. Sehingga di sini luas alasnya alas kali tinggi dibagi 2. Untuk alas dan tinggi ini adalah alas dan tinggi dari sebuah alas atau sebuah segitiga. Kemudian untuk luas selimut prisma, luas selimutnya ini adalah jumlah sisi alas. Jadi jumlah sisi segitiga ini dikalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prismanya ini adalah 4.
Sehingga di sini yang belum diketahui itu adalah sisi BE. Untuk sisi AE ini sudah karena ini sama dengan CG, itu adalah 8 cm. Sehingga di sini kita akan mencari panjang BE terlebih dahulu. Untuk panjang BE ini adalah akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga di sini 225 ditambah 64 hasilnya adalah 289. Akar dari 289 ini adalah 17. Jadi di sini untuk BE ini adalah 17. Sehingga di sini untuk alas ini adalah alas segitiga ABE, sehingga di sini 15, tingginya di sini 8, kemudian dibagi 2 ditambah jumlah sisi alas. Jumlah sisinya ini adalah 15 ditambah 8 ditambah sisi miringnya ini adalah 17 dikalikan tinggi prisma ini adalah 4. Sehingga di sini 2 dan 2 bisa kita coret sehingga di sini hanya bersisa 15 dikali 8. Kemudian 15 ditambah 17 ini adalah 32 ditambah 8 hasilnya 40. Sehingga di sini 15 dikali 8 hasilnya 120, 40 dikali 4 hasilnya 160. Apabila di sini dijumlahkan hasilnya adalah 280. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Gambar di samping menunjukkan sebuah kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Jadi di sini 5, di sini pun juga 5. Yang dipotong sehingga salah satu bagiannya berbentuk 5 segitiga. Jadi di sini ini adalah 5 segitiga atau tetrahedron. Tentukan volume kedua bangun hasil perpotongannya. Jadi di sini kita akan mencari untuk volume tetrahedron dan untuk volume kubus setelah dipotong tetrahedron. Pertama-tama untuk tetrahedron, ini volumenya adalah volume dari limas sepertiga luas alas dikali tinggi. Alasnya berbentuk segitiga dengan di sini alas dan tingginya itu adalah 5 dan 5 sehingga 5 dan 5 dibagi 2 untuk tingginya ini adalah tinggi limas sehingga di sini 5. Maka di sini 5 dikali 5 dikali 5 hasilnya 125, 3 dikali 2 hasilnya 6. Sehingga di sini untuk volume tetrahedron ini adalah 125 per 6 cm kubik. Kemudian untuk volume yang ini, volume perpotongan dari kubus dan tetrahedron ini adalah volume kubus dikurangi. Sehingga di sini untuk volume kubus, sisi dikali sisi dikali sisi atau rusuk dikali rusuk dikali rusuk, ini adalah 5 dikali 5 dikali 5, hasilnya 125 dikurangi 125 per 6. Kita samakan penyebutnya, 125 dikali 6 hasilnya 750 per 6, dikurangi 125 per 6 hasilnya adalah 625 per 6 cm kubik. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Phi merupakan titik perpotongan dua diagonal sisi kubus yang panjang rusuknya 2 cm. Tentukan panjang QR. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 6 ini nanti kita akan menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama untuk panjang QR kita bisa menggunakan garis yang berwarna biru ini, kemudian dan garis ini. Sehingga nanti untuk QR ini bisa kita cari. Karena di sini panjang rusuknya 2 cm, maka di sini 2, kemudian P ke tengah ini adalah 1 karena setengah dari 2. Kemudian dari sini ke Hi, karena Hi ini juga tepat di tengah, ini juga 1. Sehingga di sini untuk pertama-tama kita akan mencari garis biru ini adalah 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Sehingga di sini hasilnya adalah akar dari 4 ditambah 1 itu adalah akar 5. Jadi di sini akar 5. Karena ini tadi akar 5 dan di sini 1, maka untuk garis QR atau RQ
Ini adalah akar dari akar 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga di sini menjadi 5 ditambah 1 hasilnya adalah akar 6. Ini untuk cara yang pertama. Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua. Ini nanti hasilnya sama, ini juga akar 6. Untuk cara yang kedua, ini kita menggunakan RP dan PH. Sehingga di sini bisa teman-teman lihat RP dan PH. Ini untuk RP ini adalah 2 cm. Untuk PH ini adalah setengah dari diagonal sisi atau diagonal bidang. Sehingga di sini untuk panjang PH ini adalah diagonal bidang dibagi 2. Untuk diagonal bidang ini tadi sudah kita bahas di soal nomor 1, itu rumusnya adalah S akar 2. Maka di sini karena rusuknya atau sisinya ini adalah 2, sehingga 2 akar 2 dibagi 2 hasilnya adalah akar 2. Sehingga di sini untuk RV atau VR ini adalah akar dari akar 2 kuadrat. Jadi di sini akar 2 kuadrat kemudian ditambah 2 kuadrat. Sehingga di sini menjadi 2 ditambah dengan 4 hasilnya adalah akar 6. Jadi di sini cara yang pertama dan cara yang kedua hasilnya sama, akar 6. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. A, B, C, D, E, F, G, H adalah kubus dengan rusuk 10 cm. Titik X, Y, dan Z adalah pertengahan EH. Jadi di sini X pertengahan dari EH. BG, jadi di sini Y ini adalah pertengahan dari BG. Dan titik Z pertengahan dari AB. Hitunglah panjang XZ, ZZ, dan XY. Baik, jadi di sini pertama-tama kita akan menghitung XZ, kemudian ZZ, kemudian XZ. Baik, untuk sketsanya ini akan kita perbesar terlebih dahulu agar di sini lebih mudah. Yang pertama untuk mencari XZ, kita bisa menggunakan segitiga. Kurang lebih segitiganya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk X sampai ke titik sudut ini adalah rusuk 10 cm. Kemudian dari A ke titik ini, karena ini setengah dari 10, maka di sini 5. Dan untuk A ke Z ini juga 5. Sehingga di sini untuk sisi yang ini, alasnya dari segitiga ini adalah diagonal sisi dari 5 cm. Sehingga di sini 5 akar 2. Untuk rumusnya kenapa di sini S akar 2 cm ini sudah kita bahas di soal nomor 1. Sehingga di sini untuk XZ ini adalah akar dari tinggi kuadrat 10 kuadrat ditambah alas kuadrat. Alasnya ini adalah diagonal yang ini, diagonal sisi. Sehingga di sini 5 akar 2 kuadrat. Maka di sini 100 ditambah 5 kuadrat itu 25, akar 2 kuadrat itu akar 4 atau di situ 2. Sehingga 25 dikali 2 hasilnya 50. Sehingga di sini 100 ditambah 50 hasilnya 150. Akar dari 150 itu adalah 25 dikali 6. Sehingga di sini akar 25 dikali akar 6, akar 25 itu adalah 5. Sehingga di sini jawabannya 5 akar 6 cm. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan mencari nilai untuk ZZ. Jadi di sini untuk ZZ kita menggunakan segitiga ZBY. Di mana di sini untuk ZB ini adalah setengah dari rusuk, sehingga di sini 5 cm. Kemudian untuk BY ini adalah setengah dari diagonal. Sehingga di sini S akar 2 dibagi 2. Kemudian karena S-nya di sini adalah 10, maka di sini 10 akar 2 dibagi 2, maka ini 5 akar 2. Jadi di sini untuk YB atau BY ini 5 akar 2. Sehingga di sini untuk ZZ ini adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. Ini adalah 25, ini adalah 50, 5 kuadrat 25,
akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2, sehingga di sini 25 dikali 2 hasilnya 50. Maka di sini menjadi akar 75, sehingga di sini 75 ini adalah 25 dikali 3, maka ini menjadi akar 25 dikali akar 3. Akar 25 ini adalah 5. Sehingga di sini jawabannya 5 akar 3. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk XY, ini yang paling mudah. Untuk XY segitiganya kurang lebih seperti ini. Dengan di sini dari X ke titik ini adalah 10 cm, ini adalah rusuk. Dari titik ini ke titik Z, ini adalah setengah dari rusuk, sehingga di sini 5 cm. Maka di sini dari X ke Y, ini adalah akar dari 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka di sini 100 ditambah 25, hasilnya adalah akar 125. Sehingga di sini akar 125 ini adalah 25 dikali 5, atau di sini akar 25 dikali akar 5. Sehingga di sini menjadi 5 akar 5 cm. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Perhatikan gambar prisma berikut ini. Diketahui alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang BC 3 cm dan AC 4 cm. Jika luas permukaan prisma 108 cm², tentukan tinggi prisma tersebut. Bagaimana cara kalian mencari luas bidang ABF? Jelaskan. Baik, jadi di sini yang ditanyakan ada dua. Pertama tinggi prisma, kedua adalah luas bidang ABF. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu. Di sini ada luas permukaan prisma 108. Kemudian untuk BC di sini ada 3 dan di sini AC ada 4. Sebelum kita mencari tinggi prisma, kita akan mencari panjang AB terlebih dahulu. Sehingga di sini AB ini adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka di sini 9 ditambah 16 hasilnya akar 25 itu adalah 5. Kemudian yang berikutnya, karena AB sudah kita temukan, kita bisa mencari tinggi prisma dengan cara kita masukkan rumus dari luas permukaan. Luas permukaan prisma itu adalah 2 dikalikan alas prisma, kemudian ditambah luas selimut prisma. Kemudian di sini untuk alas prisma karena berbentuk segitiga, maka di sini alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian untuk luas selimut ini adalah jumlah sisi alas. Jadi di sini nanti kita jumlahkan, kemudian dikali tinggi prisma. Maka di sini kita masukkan angkanya. Untuk luas permukaan 108 sama dengan 2 dikali alas. Di sini A ini adalah alas dari segitiga ini. Jadi di sini 3 dikali 4, kemudian dibagi 2 ditambah jumlah sisi alas. Ini ada 4 ditambah 3 ditambah 5 dikali tinggi prisma, atau di sini T. T ini yang akan kita cari. Sehingga di sini kita kunci di sebelah sini. Untuk 2 dan 2 bisa kita coret. 3 dikali 4 ini 12, kemudian 3 ditambah 4 ditambah 5 itu adalah 12. Sehingga di sini 12 dikali T, 12T. Maka di sini 108 dikurangi 12, hasilnya adalah 96 sama dengan 12T, maka di sini T sama dengan 96 dibagi 12, hasilnya 8. Sehingga di sini untuk tinggi prisma AD, BE, dan CF di sini 8 cm. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kalian mencari luas bidang ABF? Pertama-tama ini kita akan mencari panjang dari AF dan panjang dari FB. Dengan di sini kita menggunakan 8 cm ini karena tadi untuk DA ini 8 dan untuk BE ini juga 8. Sehingga di sini untuk mencari AF ini adalah akar dari CF kuadrat atau 8 kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Sehingga di sini kita bisa mencari AF.
Maka di sini 64 ditambah 16 hasilnya adalah akar 80. Jadi di sini untuk AF ini adalah akar 80. Kemudian untuk FB ini adalah akar dari CF kuadrat atau 8 kuadrat ditambah BC kuadrat 3 kuadrat. Sehingga di sini untuk 8 kuadrat 64, 3 kuadrat 9. Apabila dijumlah hasilnya adalah 73. Jadi di sini untuk panjang FB ini adalah akar 73. Maka di sini untuk mencari luas bidang ABF kita bisa menggunakan luas sama dengan akar dari S dikalikan S min AF, kemudian S min FB, kemudian S min AB. Dengan di sini S ini adalah jumlah sisinya, jadi di sini akar 80 ditambah akar 73 ditambah 5 dibagi 2. Jadi di sini jumlah sisinya dibagi 2. Maka di sini untuk akar 80 ini kita akarkan, ini komanya panjang, kita ambil 2 angka di belakang koma sehingga 8,94. Kemudian akar 73 ini komanya juga panjang, kita ambil 2 angka di belakang koma 8,54 ditambah 5 dibagi 2. Sehingga di sini untuk pembilangnya apabila kita jumlahkan hasilnya adalah 22,48 dibagi 2 hasilnya adalah 11,24. Sehingga di sini untuk S, 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 dan S ini semuanya kita ganti dengan 11,24 dikurangi dengan AF. AF ini adalah akar 80. Ini kita masukkan saja yang 8,94 FB. FB ini juga akar 73, kita masukkan 8,54 dan AB ini adalah 5. Sehingga di sini semuanya dikurangi itu adalah 2,3, 2,7 dan 6,24. Sehingga di sini apabila semuanya dikalikan hasilnya adalah akar dari 435,554. Itu adalah 20,87. Sehingga di sini untuk luas bidang ABF ini adalah 20,87 cm kuadrat. Soal yang berikutnya, ini adalah soal yang terakhir, soal nomor 9. Perhatikan gambar prisma segi 5 di samping. Tentukan A berapa banyak rusuknya. Ini bisa teman-teman hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi di sini 15. Kemudian ada berapa banyak bidang sisinya. Ini untuk alat 1, tutup 1, untuk selimut 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di sini 2 ditambah 5 hasilnya 7. Kemudian ada berapa banyak titik sudutnya, ini juga bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10. Kemudian hubungkan titik sudut A dengan titik sudut D. Jadi di sini A dan D kita hubungkan. Apakah termasuk diagonal bidang? Coba jelaskan. Jadi di sini apakah termasuk diagonal bidang? Jawabannya adalah termasuk. Coba jelaskan. Di sini penjelasannya ada di buku paket halaman 206. Jadi di sini bisa teman-teman lihat. Ini jadi untuk keterangannya kenapa bisa disebut diagonal bidang. Jadi di sini titik sudut A dihubungkan dengan titik sudut C membentuk ruas garis AC yang berada pada bidang A, B, C, D. Sehingga di sini jawaban ini akan kita kunci, kita gunakan untuk menjawab soal yang D. Titik sudut A dihubungkan dengan titik sudut D membentuk ruas garis AD yang berada pada bidang A, B, C, D, E. Kemudian untuk E, hubungkan titik sudut A dengan sudut H. Jadi A dan H kita hubungkan.
Apakah termasuk diagonal ruang? Coba jelaskan. Di sini juga termasuk, jawabannya ada di 207. Untuk keterangannya ini akan kita perbesar karena di sini semisal ini ada A dan G dihubungkan, ini titik sudut A dihubungkan dengan titik sudut G membentuk ruas garis AG yang berada di dalam balok ABCD EFGH. Maka ini juga akan kita kunci. Kita gunakan dengan cara yang sama karena di sini apabila kita hubungkan A dengan H, ini adalah titik sudut A dihubungkan dengan titik sudut H membentuk ruas garis AH yang berada dalam prisma ABCDE FGHIJ. Kemudian yang berikutnya hubungkan titik ACHF. Apakah termasuk bidang diagonal? Coba jelaskan. Jawabannya ini juga termasuk. Apabila kita buat sketsanya kurang lebih adalah seperti ini. Sehingga di sini untuk jawabannya karena apabila titik sudut ACHF ini dihubungkan membentuk sebuah bidang yang berada pada prisma ABCDE FGHIJ. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Blatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.